Tunggu kawan-kawan yang lain yang sambil menunggu kawan-kawan yang lain yang akan join pada kuliah kita hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya materi kita untuk kuliah pengantar bisnis itu sudah selesai ya. Oleh karena materi yang terakhir mungkin yang kemarin saya sempat share ya melalui grup WA barangkali ya. Itu terkait dengan hal-hal yang terkait dengan bisnis yang menggunakan teknologi informasi ya, di mana kaum milenial itu menjadi penggerak utama dari bisnis itu sesungguhnya gitu ya, seperti itu. Nah, kesempatan hari ini saya hanya ingin menjelaskan kembali tentang tugas kelompok yang terkait dengan pembuatan video singkat atau boleh jadi mungkin dia dalam bentuk vlog boleh disebut seperti itu atau apapun ya yang dibikin secara kelompok ya. Nah, kelompoknya adalah yang kemarin kita sudah share dan sudah kita ketahui bersama, itu ada 8 kelompok ya. Nah, saya tunjukkan kembali kelompoknya ya di layar ini. Ini. Ya, udah kelihatan ya. Ini kelompok mata kuliah pengantar bisnis. Kelompok 1 itu ada Asraful Anam, Winda, Nurfadila, Ramadhani ya. Ada 3 orang. Kelompok 2-nya Rifda Septiani, Arya Arham, Wahyul Ihsan Rasid, sama Suhemi. Ada 4 orang. Kelompok 3, Ardiansyah, kemudian Andi. Miftah, Putri Wulansari, sama Zikra Aftagibrani, gitu ya. Agak tidak salah sebut namanya. Kelompok 4, Fahri Armansyah, Miftahul Khairiyah. Kelompok 5, Fitri Puspitasari, Ipul Ramanta, kemudian Rahmat Ansar. Kelompok 6-nya Irwansyah, Ayani, Dinasti Azira Tahir, kemudian Muhammad Imamul Muttaqim. Kelompok 7, Dilla Justika Sari, Haslinda Latif, sama Fajar Kopurnomo. Dan kelompok 8, kelompok yang terakhir itu Hasan Al-Waqib, Fadia Huzaifah, sama M. Dinul Sakhawah Al-Amin. Ya. Itu kelompoknya yang nanti akan membuat video atau vlog singkat. Nah, kenapa ini menjadi tugas kalian? Jadi saya sejak 3 semester terakhir, ini sudah semester yang keempat ini, saya selalu mewajibkan kepada mahasiswa untuk membuat vlog yang terkait dengan materi kuliah. Akan tetapi pada penugasan yang pertama 2 tahun lalu, ya di awal, ya mendekati awal pandemi waktu itu, ya tahun 2019 akhir. Nah, ya yang saya harapkan itu rupanya diterjemahkan lain oleh mahasiswa ya, sehingga
Adik-adik mahasiswa itu membuat ya materi dalam bentuk PPT, gitu kan? Kemudian dibaca bergilir. Bagus juga biasanya dibumbui dengan apa? Perkenalan. Hai, saya misalnya Vidya Hud Zaifa dan teman saya, disebut lagi namanya Asraful Anam. Dan yang berikutnya misalnya temannya Asar Al-Wakib misalnya. Kami kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang materi misalnya bisnis di era global. Ya, kesempatan pertama akan saya bacakan sendiri. Dia bacalah itu. Bla 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 baca. Sesuai apa yang tertampil di layar. Dan gitu kadangkala salah baca, ya kan? Titik komanya tidak jelas, orang hanya membaca. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya namanya Asraful Anam, contoh saja. Membaca pula bla 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 bla, capek kita dengar. Sampai 5 menit. Durasinya 5 menit. Selesai. Itulah tadi ditutup oleh ketuanya, ya. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Waduh, itu sangat mengecewakan. Padahal sesungguhnya yang saya harapkan bukan seperti itu. Gitu kan? Misalnya ada kelompok 1, ya kan? Memilih topik, katakan misalnya pilih topik tentang fungsi keuangan dalam bisnis. Atau katakan misalnya bisnis Bitcoin. Katakan misalnya kelompok 1, dia ambil topik itu. Ya, Asraful Anam dan kawan-kawannya, Winda sama Nur Fadila. Dia pilih topiknya bisnis Bitcoin. Ya kan? Nah, yang saya maksudkan adalah jangan mogok juga dari awal, detik pertama sampai detik terakhir, saking bisnis Bitcoin yang kamu tampilkan. Capek juga kita dengarnya. Gitu kan? Buatlah itu yang seatraktif mungkin. Ya, didesain baik-baik lah misalnya. Misalnya, weh ayo kita kumpul. Tidak apa-apa pakai logat daerah, asal penyampaiannya yang sopan, tidak apa-apa. Weh, di mana kok? Misalnya begitu ya. Weh, ayo kita kumpul dulu ya misalnya. Lama tidak ketemu, misalnya begitu logatnya. Kebetulan misalnya dia dari Bone misalnya ini kelompok. Tidak apa-apa. Ayo ketemu katakan misalnya di mana? Di pantai nih misalnya. Udah. Ketemu bertiga. Gitu. Videonya dilanjutkan di pantai. Memang mesti ada konten kreatornya, mesti ada apa? Mesti kan gampang yang begituan itu. Kalian yang mahasiswa milenial itu paling jago, ya kan? Pakai handphone, di remote dan lain sebagainya, kan? Bicara nih, Ki. Weh, ada yang misalnya bertanya, apa itu Bitcoin misalnya begitu? Teman satunya lagi pura-pura tidak mengerti. Apa itu makhluk? Apa itu Bitcoin misalnya, gitu kan? Terus satunya lagi yang culun-culun, tampak culun, pakai kacamata tebal misalnya ini, contoh saja, menjelaskan Bitcoin itu adalah bla 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 ditemukan oleh ini dan sebagainya. Oh, temannya lagi yang tanggapi. Oh, aku tahu nih, pernah kulihat misalnya. Dia lanjutkan saya deh. Padahal tadi di awal misalnya dia seolah-olah tidak paham. Itu kan berarti ada muatan edukasinya. Terus durasinya yang tentang Bitcoin apakah harus 5 menit? Tidak mesti. Mungkin cukup 2 atau 3 menit selesai. Yang lainnya misalnya ngomongin masalah lain misalnya. Enak tahu ini kopinya. Bagusnya tahu ini pemandangan di laut apa dan sebagainya. Tidak apa-apa begitu. Tadi sudah selesai intinya tentang bisnis Bitcoin. Kalau mau dilanjutkan segmen berikutnya misalnya
wih apa ini termasuk Bitcoin misalnya begini, kan bisa dilanjutkan. Ya, tidak mesti sedetail apa yang materi tentang Bitcoin ya yang diketahui secara umum, tapi hal-hal penting itu sudah termuat di dalam vlog itu sudah memberikan pembelajaran bagi siapa saja yang menonton bahwa oh ternyata seperti ini Bitcoin. Toh orang kalau mau memperdalam dia cari di Google gampang sekali toh. Tapi minimal dari informasi yang disajikan dalam vlog itu ya kan sudah memberikan informasi penting bahwa oh ternyata ada itu Bitcoin. Uang zaman now misalnya. Orang kan kalau penasaran gampang dia cari sendiri informasinya. Ya. Yang penting kita atau kelompok itu atau dalam video itu minimal memberikan stimulus terkait dengan Bitcoin itu gitu loh. Gitu kan? Begitu juga kalau misalnya ada kelompok yang milih judul lain atau topik lain misalnya yang terkait dengan katakan konsep trust di dalam bisnis. Trust itu kan kepercayaan. Kan bisa didramatisir. Weh, sekarang kok banyak penipuan ya yang terkait dengan bisnis online. Bagaimana itu? Ada misalnya yang bisa menjawab, itulah kalau kita ingin mengembangkan bisnis, bisnis itu kan bertumbuh kepada kepercayaan. Apalagi misalnya kalau bisnis itu diselenggarakan secara online seperti ini. Sekali kita mencederai konsumen, maka selamanya kita tidak akan dipercaya, hilang reputasi dan sebagainya. Kan seperti itu poinnya. Nah, tentu ada narasi yang disusun. Yang pokok juga terlalu banyak, terlalu panjang narasinya. Yang penting poinnya ketemu gitu, ya. Saya harap seperti itu gitu loh. Cara membuat vlog yang maksimal durasinya 5 menit. Ingat, 5 menit maksimal. Artinya bisa 4 menit, bisa 3 menit. Gitu kan? Even 2 menit. 1 menit pun boleh. Ya kan? Yang penting kan ketemu poinnya dan menggambarkan tujuan yang diharapkan dari isi vlog atau video singkat itu. Gitu ya. Seperti itu. Nah, terus ada yang bertanya, Pak, setiap kelompok bisa ngambil topik apa saja? Iya, terserah. Yang penting terkait dengan mata kuliah kita. Ya, pengantar bisnis. Kamu cari tentang materi apa saja, yang penting terkait dengan itu. Ya. Nah, bagaimana menilainya? Kita menilai bagaimana tentu misalnya visualisasinya itu menjadi penilaian juga. Kemudian cara mendeskripsikannya, mengkomunikasikannya, bagaimana bertutur kata, menyapa temannya dalam kelompok, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, menurut saya hal seperti itu gampang sekali dibuat oleh anak-anak milenial. Apalagi pasti di kelas ini semua ini sudah pernah mencoba-coba bikin vlog. Minimal di akun-akun media sosialnya itu ada yang dia sudah buat begitu ya dan sebagainya. Jadi jangan dianggap susah, toh ini memang gampang, ya. Tidak susah, gitu. Gampang. Gitu ya. Ada yang mau bertanya atau yang berkomentar? Saya persilakan karena saya tidak mau setelah kuliah terus saya dibombardir sama WA. Pak, bagaimana ini? Bagaimana ini? Dede, gampang sih. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan. Ayo. Halo. Ya, Pak. Ya. Haslinda, ada yang mau ditanyakan Haslinda? Ya ini Pak tentang vlognya. Kalau selesai videonya Pak, diposting di YouTube atau cuma dikirim ke kita Pak? Iya, jangan dulu diposting di YouTube, kirim dulu di saya. Toh. Nanti kalau kita sudah melihat, oh ini bagus, tahu tidak malu-maluin, posting Niki, karena itu haknya pembuatnya. Iya kan? Gimana? Ayo, Atau Pak. kalau dianggap bagus, boleh tonjol langsung diposting. Cuma kan tidak malu juga kalau tidak bagus kah? Bagusnya itu kalau kita nilai dulu, sama-sama kita lihat. Oh bagus, tahu silakan nih.
Ingat, saya tidak mau itu ada yang buat vlog seperti yang saya tadi ungkapkan di awal. Membaca PPT. Oh, deh sudah kayak mengantuk nih orangnya, dia baca terus. Cara membacanya juga kadang-kala tidak bagus, artikulasinya tidak jelas, gitu kan. Wah, itu menunjukkan vlog yang buruk. Padahal anu sederhana, Ji. Padahal kalau dikemas lebih bagus lagi, tidak apa-apa misalnya dia agak menggunakan dialek-dialek, bahasanya dialek-dialek ke daerah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting pesannya itu nyampe. Ya, seperti itu. Siapa lagi yang mau nanya? Ada yang mau tanya? Kalau judulnya Pak sembarang Pak. Iya, sembarang. Yang penting masuk dalam silabus mata kuliah kita pengantar bisnis. Ya kan? Apa saja tidak apa-apa. Dan itu tadi saya ingatkan. Ya mau juga dari detik pertama sampai detik terakhir kamu bahas tentang topik itu. Kan kita juga akhirnya bosan dan mengkerut kita punya kening kalau kita dengar. Kenapa ya susah? Dibuat seperti cerita Pak. Ya, cerita yang menarik begitu. Misalnya diselingi dengan apa, terserah mau. Berarti Pak ini di video juga Pak saat kegiatan Pak. Misalkan ada bisnis teman Pak kita video. Boleh bisnis teman divideokan terus dibumbui dengan informasi apa maksudnya begitu ya? Iya Pak. Boleh diceritakan begitu. Tidak apa-apa. Itu justru lebih mengena. Kenapa? Karena sudah kelihatan teraplikasi gitu loh. Ya kan? Itu lebih bagus lagi malah. Ya, even kamu membuat misalnya konsep bisnis, katakan misalnya pedagang kaki lima, penjual es kelapa muda misalnya, itu. Sisi apanya yang kamu mau kembangkan, silakan saja yang begituan. Ya kan? Seperti itu. Nah, kenapa kan? Harapan saya dengan itu kalau misalnya bagus, itu kan menjadi kebanggaan kalian kalau untuk kemudian diupload ke YouTube atau apa, itu kan menjadi produknya kelompok kalian gitu. Bisa memperluas hasanah ilmu. Itu terutama mengangkat nama-nama mahasiswa mahasiswa pajak Universitas Muhammadiyah misalnya. Kan semakin banyak yang diupload itu yang bagus-bagus, maka itu akan memberikan dampak positif pada perguruan tinggi, pada prodi pajak dan sebagainya gitu. Gitu ya. Nah, oleh karena itu buatlah dengan serius. Artinya benar-benar dibuat bagus. Bahwa tayangannya mungkin gambarnya atau scene-nya di dalam video itu agak-agak lucu, tidak ada masalah. Ya kan? Yang penting tujuannya itu tercapai. Ada nilai edukasi yang kemudian bisa di upload untuk bisa diketahui oleh orang banyak. Syukur-syukur banyak viewernya. Minimal viewernya ini kalian semua masing-masing kan melihat video yang dibuat oleh temannya gitu ya. Gitu. Ada lagi yang mau berkomentar atau mau bertanya? Ya. Saya yakin ini bukan barang baru dan menurutku ini gampang gitu. Barangkali tiap hari kalian suka bikin begitu, entah 5-6 kali satu hari. Nah. Apalagi itu cewek-cewek, dede sedikit-sedikit upload nih fotonya apa semua kan. Iya. Kalau sudah mandi, pakai hijab apa semua, upload dulu fotonya, baru keluar. Nah, sekarang kita mau membuat sesuatu yang kira-kira ada nilai edukasinya yang terkait dengan mata kuliah pengantar bisnis gitu. Ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Yang mau berkomentar, silakan, saya persilakan, ayo.
Ini juga Pak mengenai pengiriman videonya Pak, yang Google Drive, yang link kemarin saja Pak, atau buat lagi? Iya, di link itu saja dikirim. Yang penting diberi nama kelompok 1 misalnya, gitu kan? Supaya gampang saya melihatnya, gitu. Kapan kumpulnya? Karena kita ini mulai ujiannya adalah tanggal 25 kalau nggak salah tuh. Saya sih berharapnya sebelum jadwal ujian udah masuk. Jadi masih ada kurang lebih 10 harian atau 2 minggu waktu kalian untuk buat. Ya, silakan dibuat dan dikirimkan segera. Gitu ya. Ada juga yang bertanya, Pak, oh anggota kelompokku bagus jauh-jauh Kak. Saya misalnya di Polman, terus ada temanku di Goa, ada satu katakan misalnya di Bone, susahnya mau ketemu. Gitu, misalnya. Nah, kalau kebetulan semua ada di Makassar dan kumpul mungkin ada kegiatan di kampus, ada baiknya dimanfaatkan waktunya untuk segera membuat. Toh bukan hal susah gitu kan. Atau memang kalau ada di kampungnya masing-masing, kan teknologi bisa membantu. Gitu. Gimana caranya? Apakah dalam bentuk video call, salah satu misalnya menampilkan informasi apa dulu, terus ditanggapi oleh temannya. Misalnya begini, wih ada saya dapat anu tahu, ini lihat gue. Dia tampilkan misalnya. Padahal sudah dibuat memang nih. Tuh. Teman yang lain misalnya menanggapi dalam video call itu. Ya, tuh. Teman yang satu juga tidak mau kalah, begitu juga misalnya. Kan akhirnya kelar satu produk apa namanya video, gitu kan? Video mini atau apakah istilahnya itu? Apa istilahnya itu? Zaman sekarang podcast apakah? Bukan. Apalagi namanya itu? Video-video mini yang tampilkan di YouTube itu? Vlog. Ya kan? Pak. Iya, gitu. Ya. Saya yakin kalian mudah membuatnya, gitu kan? Karena ini bukan barang baru, malahan mungkin menjadi kegiatan hari-hari. Atau mungkin di antara kalian ini ada yang menjadi konten kreator. Misalnya ini kayak Fitri, ini kelihatannya orangnya ini konten kreator nih. Gitu. Atau contoh misalnya, itu kan di Facebook tuh banyak tuh. Ada yang jual online. Gitu kan? Kenapa tidak direkam saja itu buat dikomentari sedikit? Itu juga salah satu. Ya, tinggal dikomentari, ini ada sini luar biasa penghasilannya, membangun bisnisnya dengan kepercayaan, trust yang diutamakan, terus produknya dengan kualitas yang sesuai harga. Jangan saya bilang murah, gimana murah? Memang produknya jelek, kualitasnya jelek, ya kan wajar murah. Harga sesuai kualitas. Siapa lagi yang mau bertanya atau mau mengomentari tentang tugas akhir? Adakah? Nggak ada? Nah, ujian akhir semester kita coba nanti mengikuti jadwalnya saja ya, jadwal ujian. Iya, apa? Iya, kali-kali. Hah? Kenapa ya, Fitri? Ada? Nggak ada? Nggak ada yang berkomentar? Nggak ada, Pak. Oke, baik. Kalau gitu saya minta diaktifkan videonya. Saya mau saya mau capture ya.
Saya mau capture, silakan diambil videonya. Apa diaktifkan, sorry. Diaktifkan videonya ya. Nur Fadia. Vidya. Rifda. Wahyul. Fahri Asraful. Haslinda. Aryo. Arman. Hadir, Pak. Dinda. Ya, kasih aktif videomu ya. Ashar. Miftahul. Fitri Puspita. Muhammad Imanul. Aktifkan videonya. Zikrafta. Dilla. Ayo, diaktifkan videonya. Wah, kenapa kok semua tidak aktif videonya? Halo? Iya, Pak. Ya, Ya, ayo. Pak. Silakan diaktifkan. Aktifkan videonya semua dulu, supaya saya ambil gambarnya. Saya mau capture. Silakan. Tidak ada? Loh, kan tidak ada yang aktif nih. Ya, aktifkan. Ya. Oke ya. Ya, sudah hampir semua. Oke, ditahan. Kemudian kalau mau ayo senyum semua, cheese. Katanya kalau mau itu cheese, ada begitu. Oh, ya, cheese. Satu, dua, tiga. Oke, ya. Selesai. Saya sudah ambil, saya sudah meng-capture peserta semua. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin itu saja ya. Pertemuan kita hari ini. Saya harap segera membuat vlognya atau video singkatnya, kemudian mengirimkan, gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya di WA, ya, karena sudah saya beri kesempatan menanyakan. Baik, terima kasih. Kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.